Bagian 8. Di bagian ini, kita masuk ke cerita yang lebih panas dan pelik tentang istri kepala desa yang menyembunyikan selingkuhannya di rumah panggung belakang. Kisah yang menyentuh ranah kekuasaan, tipu daya, dan cinta terlarang yang disamarkan oleh kedudukan. Dan lebih dari itu, kisah ini memperlihatkan betapa kekuasaan bisa membutakan dan cinta bisa membakar siapa saja tanpa memandang status. Kisah istri kepala desa yang menyembunyikan selingkuhannya di rumah panggung belakang. Laki-laki di dalam rumah panggung. Dahulu, sebelum proses pemilihan kepala desa diadakan melalui mekanisme demokrasi, posisi ini diwariskan dari ayah kepada putra, dari generasi keturunan bangsawan atau keluarga terhormat. Di kampung tua, sosok paling berpengaruh pada masa itu adalah Pak Lurah Samidi, seorang pria tinggi besar dengan tatapan tajam dan suara yang berat seperti guntur di musim kemarau. Pak Lurah Samidi memiliki segalanya: lahan yang luas, sawah berjenjang, kebun cengkeh di sisi barat, serta seorang wanita cantik bernama Buningsih yang dinikahinya saat gadis itu masih berusia 17 tahun. Buningsih adalah wanita menawan. Kulitnya bersih, langkahnya ringan, dan ucapannya lembut. Tapi di balik kelembutan itu, ada sesuatu yang sering membuat orang bertanya. Tatapan matanya tak pernah sepenuh hati. Senyumnya selalu setengah hati. Seolah ada kekosongan dalam jiwanya yang tidak pernah dipenuhi oleh suaminya sendiri. Di belakang rumah besar Pak Lurah terdapat sebuah rumah panggung sederhana. Dahulu, bangunan itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen dan gudang peralatan runda. Namun, entah mulai kapan, rumah itu menjadi tempat tinggal seorang pemuda bernama Seno. Seno adalah mantan pengawal pribadi Pak Lurah. Ia berasal dari desa sebelah. Tubuhnya kekar, pendiam, dan sangat setia. Ia ditugaskan untuk merawat kebun dan membantu pekerjaan berat di dapur belakang. Namun, sejak menetap di rumah tanggung itu, Seno hampir tidak pernah terlihat siang hari. Ia hanya muncul malam, membersihkan halaman, menyiram tanaman, atau menyalakan lampu-lampu. Lelaki di dalam rumah panggung. Malam di kampung tua tidak pernah benar-benar sunyi. Ada bisikan angin yang menyentuh ilalang, suara cengkerik yang bersahutan, dan kadang-kadang dari balik rumah-rumah papan yang bertumpu pada kayu, terdengar desahan yang tertahan, rintihan yang disamarkan, serta bayangan tubuh yang saling mencari dalam kegelapan. Di antara semua itu, rumah Pak Lurah Samidi adalah yang paling tenang dan tertutup. Di balik pagar besi tua dan taman bunga yang terawat, tersimpan kisah yang hanya dapat dibaca dari tatapan Buningsih, istri lurah yang menawan, namun sering memandangi bulan dengan tatapan melankolis. Buningsih adalah wanita yang dinikahkan terlalu muda. Ia baru berusia 17 tahun saat dilamar oleh Pak Lurah, pria yang hampir 2 kali lipat usianya. Tidak ada pilihan lain, sebab ayahnya juga bekas lurah dan kesepakatan antar keluarga sudah dibuat sejak ia masih kecil. Pada awalnya, ia berusaha untuk setia. Namun tubuh mudanya yang tumbuh diam-diam merindukan sentuhan yang lebih lembut, lebih penuh kasih. Bukan tangan kasar yang cepat puas. Bukan kecupan tergesa dengan napas yang berbau tembakau. Ketika Seno datang, ia bagaikan hujan yang memecahkan kemarau panjang. Pemuda pendiam itu, dengan kulit hitam manis dan dada bidang, tinggal di rumah panggung belakang. Ia jarang berbicara lebih dari yang diperlukan. Tetapi tatapannya selalu diam-diam menyimpan bara. Suatu malam Jumat, ketika Pak Lurah pergi ke kota untuk menghadiri pertemuan di kecamatan, hujan turun dengan lebat. Buningsih, ia mengenakan batik halus dan kebaya lembut, membawa sebuah rantang kekil serta kendi menuju rumah panggungnya. Langkahnya ringan,
namun hatinya berdebar. Seno membuka pintu perlahan. Mereka saling bertanya. Tidak ada satu kata pun, hanya suara napas yang bergantian. Sementara dada mereka bergetar. Ini air jahe, agar tubuhmu merasa hangat, bisik Buningsih saat menaruh kendi. Seno terdiam. Namun saat tangan mereka bersentuhan, ketika Buningsih hendak beranjak, seolah dunia terhenti. Tak ada yang lebih sunyi daripada detak jantung yang seirama. Tak ada suara yang lebih kencang dari desahan yang tertekan. Dan malam itu, untuk pertama kali tubuh Buningsih disentuh bukan oleh kekuatan, tetapi oleh kerinduan. Seno mengusap bahunya dengan lembut, mencium tengkuknya bagaikan sebuah pujian. Jari-jarinya menyusuri rambut panjangnya, mengikuti lekuk punggung dengan kelembutan yang mendalam. Apakah kau pernah melupakanku? Tanya Buningsih dalam dekapan mereka. Tidak sekalipun, bahkan ketika ayahmu memintaku pergi, wajahmu tak pernah keluar dari mimpiku. Mereka tidak berhubungan seperti yang dilakukan orang-orang dalam pelarian. Mereka bersatu seperti dua kutub yang sejak lama terpisah secara paksa. Kain halus yang melingkupi tubuh Buningsih jatuh ke lantai bagaikan embun yang menyerah pada sinar matahari. Seno mencium dadanya dengan lembut dan khusyuk. Buningsih menggigit bibirnya, berusaha menahan isak. Dia bukanlah perempuan pertama dalam hidup Seno. Tetapi malam itu, Seno memperlakukan tubuhnya seakan itu satu-satunya yang akan ia sembah selamanya. Buningsih mengeluarkan air mata, bukan karena rasa bersalah. Dia menangis karena untuk pertama kalinya, dia merasa sepenuhnya menjadi seorang wanita. Lilin di jendela. Setelah malam itu, segalanya berubah bagi Buningsih dan Seno. Meskipun mereka kembali menjalani aktivitas sehari-hari, Seno menyapu halaman, sementara Buningsih menyiapkan teh di ruang tamu, perasaan mereka serta kerinduan yang menggebu tetap saling mencari dalam keheningan. Mereka menyadari, jika sekali saja berkecup, semua akan berantakan. Namun, rasa rindu atas tubuh yang pernah bersatu itu akan terus ada. Dari kerinduan tersebut, mereka membentuk sebuah bahasa yang hanya dimengerti mereka berdua. Di jendela samping rumah panggung, Buningsih menaruh lilin kecil. Ketika lilin itu menyala menjelang waktu maghrib, itu menandakan malam itu aman. Jika tidak, berarti Pak Lurah ada di rumah, atau tamu yang tidak diundang telah muncul. Ini merupakan sinyal yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Terkadang Buningsih datang membawa pisang goreng hangat. Terkadang hanya menyuguhkan air kunyit asam. Namun tujuan sebenarnya bukanlah makanan. Yang mereka cari adalah kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seno belajar memahami bahasa tubuh Buningsih dengan seksama. Ia tahu saat bahunya tegang, kapan pahanya bergetar, serta kapan jari-jari Buningsih menggenggamnya lebih erat saat bibirnya menyentuh bagian tubuhnya yang paling tersembunyi. Di siang hari, Buningsih tampil rapi dengan sanggul dan langkah lembut. Namun di malam hari, ia berubah menjadi bunga liar. Ia dengan lembut membuka kancing kebayanya di depan Seno satu persatu sambil berbisik. "Perhatikan aku, cintai aku seperti kau mendambakan aku sebelumnya." Ketika malam bulan purnama tiba dan cahaya bulan menembus celah-celah kayu, tubuh mereka menyatu bagaikan bayangan yang menari di atas permukaan air. Peluh mengucur, napas mereka menyatu, dan desahan yang terhalang menjadi semacam mantra yang menjadikan malam terasa tak berujung. Di pelukan Seno, Buningsih merasa terlindungi. Di dalam pelukannya, ia menjadi dirinya yang sebenarnya.
bukan istri seorang lurah atau perempuan yang harus sempurna. Hanya seorang wanita yang menginginkan cinta dengan tulus. Namun, tidak setiap malam berjalan sesuai harapan. Suatu malam Jumat, saat angin bertiup dingin dan daun jambu berjatuhan, Buningsih lupa mematikan lilin. Ia tertidur di dada Seno, hanya bersarung tipis, kakinya tetap bersila di tubuh pria itu. Tiba-tiba, tok tok tok, pintu rumah panggung diketuk dengan keras. Seno terkejut. Buningsih menutup mulutnya dengan cepat, menahan napasnya. "Seno, kau ada di dalam?" Suara berat Pak Lurah berbunyi nyaring. Jantung mereka hampir berhenti berdegup. Dengan cepat, Seno menyelimuti tubuh Buningsih, lalu mengambil sarung. "Iya Pak, saya di sini. Lampu pelita di dapur mati. Ayo, ambilkan yang baru. Sekarang juga." "Baik Pak." Seno melirik ke wajah Buningsih. Wajahnya tampak pucat, bibirnya bergetar. Namun ia angguk. "Pergilah, aku akan bersembunyi di sini." Seno melangkah keluar sambil menggigit lidahnya. Setiap langkah terasa seperti menapak duri. Namun malam itu mereka berhasil selamat. Hampir. Sejak saat itu mereka menjadi semakin waspada. Namun di sisi lain, ketertarikan mereka juga semakin mendalam. Sebab setiap aspek yang disembunyikan selalu menciptakan sensasi tersendiri. Kadang-kadang, di sinar pagi setelah malam penuh ketegangan, Buningsih tidak bisa menyembunyikan jejak di lehernya. Mbak Rum menyemdukan kepala saat melihatnya. Tak ada sepatah kata pun keluar, namun tatapannya mengisyaratkan semuanya. Dan Pak Lurah? Ia terlampau sibuk dengan pekerjaan desa, terlalu meyakini istrinya, atau mungkin ia lebih memilih untuk tidak melihat. Bagian 3, bekas luka yang mengambang di atas. Ikatan terlarang itu tidak hanya membakar tubuh, tetapi juga perlahan-lahan merusak jiwa. Seno mulai merasa tidak tenang. Setiap kali tubuh Buningsih bersandar padanya, semakin berat rasa bersalah itu menyelimuti hatinya. Dia mengagumi wanita itu sepenuh hati. Tetapi setiap desahan nafas yang terdengar dari rumah utama, dari kasur tempat Pak Lurah terbaring sendirian, membuat jiwanya terasa tertekan. Dia ingin pergi. Namun setiap kali keinginan itu semakin kuat, Buningsih datang dengan tatapan letih dan senyuman setengah hati. Terkadang ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk di atas tikar rumah panggung, menatap Seno dengan mata yang penuh empati. Dan hati Seno pun tergerak untuk memanjakan wanita itu. Suatu malam, setelah mereka kembali berbagi selimut, Buningsih bersandar di lengan Seno dan bertanya, "Apakah kau ingin meninggalkanku?" Seno terdiam cukup lama. Lalu ia mengelus rambut wanita itu dan menjawab pelan, "Aku ingin melihatmu bahagia tanpa harus bersembunyi seperti ini." Tapi aku hanya merasa bahagia di sini, di dalam pelukanmu. Di sini aku hidup. Di dalam rumah besar itu, aku merasakan kematian pelan-pelan. Pernyataan itu menghantam dada Seno seperti palu. Dan malam itu, mereka bercinta seolah-olah akan terbenam. Seolah besok tidak ada lagi. Buningsih memeluk Seno erat. Jarinya mencengkram punggungnya saat gelombang hasrat menguasai tubuhnya. Seno memanggil namanya berulang kali, seakan berdoa, seolah tak ingin dilupakan. Namun, pagi selalu membawa cahaya yang kelam. Beberapa hari kemudian, Seno mulai benar-benar mengemas barang-barangnya. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Rasa bersalah menyerupai akar liar yang semakin mencekik. Ia tidak memberitahu siapapun, tidak bercakap dengan Buningsih. Hanya menyisakan secarik surat kecil yang ia masukkan di bawah bantal tempat mereka biasa berbaring. Tetapi rencana itu tidak berjalan mulus. Saat ia melintas di lorong samping, Buningsih telah menantinya di ujung.
mengenakan jarik merah tua dan kebaya tipis yang tampak basah karena embun. Kemana kau akan pergi? Suaranya bergetar. Aku perlu pergi, jawab Seno singkat. Jadi kau akan meninggalkanku begitu saja? Suaranya meninggi. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua ini adalah kesalahan, dosa. Kita sudah melangkah terlalu jauh. Tapi aku tidak menyesali apapun. Kau adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Tak peduli berapa banyak dosa, aku siap. Namun jangan pergi begitu saja, Seno. Tangis Buningsih pecah. Hujan semakin deras, merobek daun-daun pisang dan atap rumah panggung yang sudah dimakan usia. Petir menggelegar dari kejauhan, mengungkapkan sosok Seno yang berdiri di tepi tangga. Dalam kebimbangan, ingin pergi, namun jiwanya tetap terikat di tempat itu, bersama wanita yang telah memenuhi setiap sudut kesendiriannya. Sekonyong-konyong, suara langkah kaki berlari menembus hujan. Buningsih mengenakan gaun panjang yang basah kuyup, melawan malam tanpa rasa takut. Matanya tampak merah, nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Dan sebelum Seno bisa menyampaikan kata-kata, ia sudah merangkulnya dari belakang dengan erat, seolah ingin menyatu selamanya. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Air hujan bercampur air mata membasahi punggung Seno. Pelukan itu bukan sekedar memberikan kehanatan, tetapi juga teriakan dari hati yang telah lama terkurung. Jangan pergi. Dan suaranya lembut serak, tetapi penuh dengan desakan yang menyentuh hati. Seno memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia merasakan seluruh dunianya runtuh, kemudian bangkit kembali hanya karena satu pelukan tersebut. Dia berbalik, memegang wajah Buningsih dengan dua tangan yang bergetar. Mata mereka bertemu, dan di tengah derasnya hujan yang menyaksikan, bibir mereka bersentuhan. Lama, dalam, tanpa tergesa-gesa. Ciuman itu lebih dari sekedar ciuman biasa. Itu adalah pengungkapan semua perasaan yang selama ini terpendam. Seno mengganti posisi, mengeratkan pelukannya, menarik Buningsih ke daun teras yang lembab, lalu menyadarkannya pada dinding kayu rumah tua tersebut. Napas mereka menyatu. Tubuh yang basah akibat hujan justru seolah menghidupkan api. Seno menyentuh rambutnya yang basah, memandang setiap inci wajahnya dengan kerinduan yang menjadi nyala api. Gaun tipis itu menempel di kulit Buningsih, menunjukkan lekuk tubuhnya yang dewasa, menggoda dan sekaligus rapuh. Ia menarik gaun itu perlahan. Jari-jarinya menyentuh kulit hangat yang tersembunyi di balik kain. Dan Buningsih sama sekali tidak menolak. Sebaliknya, ia memejamkan mata, mengangkat dagu, seolah menyerah dan ingin sepenuhnya dimiliki. Seno, bisiknya hampir seperti sebuah desahan. Aku milikmu malam ini. Tak ada yang dapat menghentikan mereka lagi. Di atas tikar tua yang terbentang tergesa di lantai kayu, mereka terjatuh bersama. Perlahan, namun tanpa bisa ditahan. Gerakan mereka serasa tarian hujan. Liar, tetapi penuh irama. Tubuh mereka bersatu dalam kelembutan sentuhan. Bukan hanya karena hasrat, tetapi juga karena rindu yang bertahun-tahun. Setiap sentuhan terasa seperti sebuah sajak, setiap desahan seperti air sungai yang mengalir deras akhirnya menemukan tempatnya. Buningsih menggigit bibirnya. Tubuhnya melengkuh saat Seno menjelajahi setiap sisinya dengan sepenuh hati. Aroma tubuhnya membuat Seno semakin terhanyut. Tangan mereka saling berkalung, mata saling tatap, dan detak jantung mereka berpacu dengan tempo cepat. Saat puncaknya tiba, sebuah lengkuhan hebat terpancar di dalam seakan membuat mereka berdua terbang ke awan biru yang tanpa ujung. Itu bukan hanya ledakan hasrat. Itu adalah letupan kerinduan, harapan, dan cinta yang seharusnya tidak ada. Tetapi hakikatnya nyata. Dan
Di tengah kehangatan yang merambat menyusup di balik dinginnya malam, Bu Ningsih berbisik sesuatu yang membuat waktu seakan terhenti. Aku ingin memiliki anak darimu. Seno terdiam. Nafasnya tersengal. Ia menatap wanita tersebut, tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Matanya melirik tubuh polos tak sehelai kain yang kini terbaring di sampingnya. Hangat, penuh luka, dan penuh cinta. Ia mengerti. Ini bukan sekadar pengkhianatan pada Norma. Ini adalah ikatan hati. Cinta yang mendalam. Terlalu mendalam untuk dianggap sebagai dosa. Tetapi juga terlalu liar untuk diterima oleh dunia. Hujan masih turun. Namun, di dalam diri mereka, badai telah mereda. Yang tersisa hanyalah keheningan dan keputusan yang akan merubah segalanya. Keesokan harinya, hujan turun deras. Pak Lurah pulang lebih awal dari kota. Dia tidak masuk ke rumah utama. Sebaliknya, langsung menuju rumah panggung. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Namun, suara pecahan kaca terdengar jelas. Dan keesokan harinya, Seno menghilang. Tak ada jejak, tak ada kabar. Bu Ningsih jatuh sakit selama 3 minggu. Tidak makan, tidak bicara. Tubuhnya tampak seperti kulit yang kehilangan ruhnya. Mbak Rum merawatnya dalam hening, menyadari bahwa luka seperti ini tak dapat disembuhkan oleh ramuan apapun. Karena itu adalah luka kerinduan yang terputus secara mendadak. Rahasia di dalam rahim. 3 minggu setelah Seno menghilang, Bu Ningsih hanya terbaring. Rambutnya yang dulunya selalu terikat rapi, kini kusut tak terurus. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti mata boneka tua. Setiap malam, Mbak Rum menyuapinya bubur encer, kadang dengan paksaan. Pak Lurah tidak banyak berbicara. Ia hanya duduk di beranda, merokok dalam kesunyian. Tatapan matanya tajam, tetapi jauh di dalam sana ada api yang terus menyala. Ia sadar sesuatu telah terjadi, tapi ia memilih untuk tetap diam. Diam yang menakutkan. Desa mulai berbisik. Kenapa ya Lurah? Dikatakan sakit lambung? Ah, masa sih? Itu lebih mirip dengan orang yang patah hati. Mbak Rum mendengar seluruh percakapan. Namun, bibirnya terkatup rapat karena kenangan yang lalu. Ia menyadari, mengungkap satu rahasia dapat memicu segalanya runtuh. Lalu di bulan kedua, tubuh Bu Ningsih mulai menunjukkan perubahan. Payudaranya terasa keras. Ia sering mengalami mual di pagi hari. Mbak Rum yang telah bertahun-tahun melayani keluarga lurah langsung menyadari. Bu, Anda hamil. Bu Ningsih memilih untuk tidak menjawab. Ia hanya menggenggam lengan Mbak Rum dengan erat, lalu menangis. Kali ini tanpa suara. Pada malam Jumat itu, Bu Ningsih duduk sendiri di ruang depan, mengenakan kain berwarna hitam dan kebaya putih. Tanpa riasan, hanya wajah natural dan mata yang tampak letih. Ia mengambil kendi dari sudut ruangan, menuang air ke gelas tanah liat, lalu meminum dengan perlahan. Tangannya bergetar. Kemudian ia berbicara, seakan berdoa. Anak ini akan menjadi pengingat bahwa aku pernah mencintai sepenuh hati dan merasakan kehilangan dengan luka yang tidak bisa dijahit oleh siapapun. Mbak Rum menjaga rahasia itu. Namun rahasia itu, seperti embun pagi, tak dapat disembunyikan dari sinar fajar. Saat perut Bu Ningsih mulai membesar, Pak Lurah mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menyentuh istrinya, tidak pernah menampilkan kelembutan, hanya menjalankan tugas, hanya memberikan perintah. Dan desa
mulai heboh. Pak Lurah mandul, semua orang tahu. Lah kok Bu Lurah hamil? Siapa ayahnya? Jangan-jangan. Kabar buruk dari desa tajam seperti pisau. Namun Bu Ningsih tidak goyah. Ia tetap menghadiri pengajian, masih duduk di barisan depan saat perayaan kemerdekaan. Perutnya semakin buncit, wajahnya semakin berani. Tetapi di dalam hatinya, ia menangis setiap malam. Karena anak itu adalah satu-satunya warisan dari Seno. Dan ia menyadari, suatu saat anak ini pasti akan bertanya, siapa ayahku? Pada malam kelahiran, petir menyambar begitu dekat. Lampu padam, hanya ada lilin dan aroma anyir yang memenuhi ruang belakang. Bu Ningsih menggigit kain, tubuhnya berjuang menahan rasa sakit. Tanpa kehadiran suami, hanya Mbak Rum dan dukun beranak yang mengoleskan minyak kelapa ke perutnya sambil membaca doa dengan lembut. Ketika bayi itu lahir, tangisannya memecah kesunyian malam seakan seperti sirena perang. Laki-laki, kulitnya sawo matang, alisnya tebal, dan di dadanya terdapat tanda hitam sebesar koin. Ini tanda lahir yang langka, kata dukun beranak meraba dada bayi tersebut. Anak ini akan menjadi perantara, pembuka misteri. Bu Ningsih menatap bayi itu dengan penuh harap, lalu membisikkan satu nama. Bagaskara, yang berarti cahaya matahari yang tak bisa disembunyikan oleh awan. Sejak malam itu, Bu Ningsih mengalami transformasi. Ia tak lagi menangis. Ia tak lagi bersembunyi. Ia memeluk anak itu setiap malam, sambil menyanyikan lagu-lagu lama yang pernah ia nyanyikan perlahan-lahan di dada Seno.